Hai semua, daripada gabut, yuk, mending nonton alur cerita film hanya di channel Harley Movie. Kisah dimulai dengan menampilkan sekolah menengah bergengsi yang diperuntukkan bagi siswa kaya. Dan sekolah tersebut adalah Sekolah Menengah Internasional Cheongdam. Sekolah ini menganut prinsip kekayaan. Semakin kaya orang tua, maka mereka akan semakin dihormati di sekolah tersebut. Para siswa di sana juga akan tunduk pada siswa lain yang orang tuanya kaya. Biaya sekolah tahunan mereka adalah $100.000. Orang tua yang menyekolahkan anaknya ke Sekolah Menengah Internasional Cheongdam, sebagian besar berprofesi sebagai direktur, pemilik rumah sakit, dan pekerjaan bergengsi lainnya. Tidak ada orang tua yang hanya berprofesi sebagai karyawan, pedagang, atau pekerjaan biasa lainnya. Dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka bisa berbuat sesukanya. Mereka juga bisa membeli apa saja. Dan di sekolah itu, gurunya tidak punya harga diri di hadapan orang-orang kaya itu. Sebenarnya, siswa kurang mampu juga dapat bersekolah di Cheongdam International High School dengan beasiswa karena kecerdasan mereka. Namun di sisi lain, kehidupan mereka tentu tidak akan damai karena mereka pasti akan dibuli oleh para siswa kaya tersebut. Dan itulah sisi gelap dari Sekolah Menengah Internasional Cheongdam. Di sisi lain, ada seorang siswi bernama Kim Hye-in. Dia adalah siswi dari sekolah menengah perempuan. Ia bukan putri dari orang tua kaya dan kehidupannya biasa saja. Bahkan Hye-in harus bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhannya. Hye-in adalah siswa yang cerdas. Jadi dia melamar pekerjaan sebagai guru privat. Dia mengajar seorang siswa kaya yang masih duduk di bangku SMP. Seperti biasa, para orang tua ingin mendaftarkan anaknya ke Cheongdam International High School. Sebenarnya, nilai tidak terlalu berarti bagi mereka. Selama mereka punya uang dan koneksi, mereka pasti bisa menyekolahkan anaknya ke Sekolah Menengah Internasional Cheongdam. Namun di sisi lain, sebagai orang tua mereka juga khawatir jika anaknya tidak pandai matematika. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, mereka menyewa guru privat matematika. Sebenarnya bukan Hye-in yang mendaftar menjadi guru privat, melainkan temannya, Sunjo. Dia adalah seorang mahasiswa dan dia meminta Hye-in untuk menggantikannya agar Hye-in bisa mendapatkan uang tambahan. Selain itu, Hye-in juga mempunyai masalah di sekolahnya. Awalnya, Hye-in mendapat kesempatan untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Selandia Baru secara gratis. Namun tiba-tiba sang guru mengabarkan bahwa ada siswa lain yang lebih layak dari Hye-in untuk mengikuti program tersebut. Karena siswa tersebut tidak memiliki orang tua dan hanya tinggal bersama neneknya. Mendengar kabar tersebut, Hye-in cukup kecewa karena ia akan digantikan oleh siswa lain. Kini, Hye-in harus membayar $3.500 jika masih ingin mengikuti pertukaran pelajar di Selandia Baru. Hye-in kini telah mulai mengajar les privat matematika. Siswa sekolah menengah tersebut bernama Na-yeon dan sebagai anak orang kaya, ia memiliki gaya hidup yang membuat Hye-in takjub. Na-yeon suka menghambur-hamburkan uangnya untuk membeli barang-barang mewah, seperti tas seharga $3.000 dan $5.000. Padahal Na-yeon tidak membutuhkannya. Sementara itu, Hye-in, yang membutuhkan $3.500 untuk pergi ke Selandia Baru, harus bekerja keras untuk mendapatkan uang tersebut. Hye-in kemudian menceritakan sikap Na-yeon kepada Sunjo. Hye-in mengatakan bahwa meskipun mereka bekerja keras, orang kaya akan tetap memandang rendah orang miskin seperti mereka. Saat itu, Sunjo juga bercerita kepada Hye-in bahwa ada seorang mahasiswa miskin di kampusnya. Namun mahasiswa tersebut memamerkan barang-barang mewah sehingga teman-temannya yang lain mengira dia berasal dari keluarga kaya. Keesokan harinya, Hye-in kembali mengajar, namun hari itu Na-yeon pulang terlambat sehingga Hye-in disuruh menunggu di kamar Na-yeon. Sambil menunggu, Hye-in memeriksa barang-barang Na-yeon. Hye-in juga mencoba menggunakan tas Na-yeon dan mengambil foto lalu mempostingnya di media sosialnya. Namun, postingan tersebut ternyata viral. Semua siswa di sekolahnya kaget karena mengira Hye-in adalah anak orang kaya. Mereka pun protes dan marah pada Hye-in karena dia telah melamar program pertukaran sebagai siswa kurang mampu. Awalnya Hye-in bingung karena teman-temannya menganggapnya sebagai orang kaya. Namun setelah itu ia menyadari bahwa postingannya di media sosial menjadi viral. Hal ini membuat seluruh siswa di sekolahnya mengira bahwa ia adalah anak kaya yang berpura-pura miskin saat berada di sekolah. Kemudian, Hye-in teringat cerita tentang teman Sunjo yang berpura-pura kaya untuk mendapatkan perhatian publik dan menambah pengikut media sosialnya. Oleh karena itu, Hye-in memanfaatkan kesempatan ini untuk mengaku bahwa ia memang dilahirkan dalam keluarga kaya. Sejak saat itu, Hye-in kerap memamerkan foto-foto barang mewah dan branded meski semuanya milik Na-yeon. Hye-in juga mengatakan bahwa dia bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang sendiri karena orang tuanya tidak memberikannya uang saku. Sedangkan barang mewah yang didapatnya merupakan pemberian orang tua siswa yang seharusnya diberikan kepada anaknya. Dari sinilah teman-teman sekelas Hye-in menjadi kagum padanya. Tak hanya itu, teman-teman Hye-in juga menyarankan agar ia lebih sering mengunggah foto barang-barang mewah agar pengikutnya cepat bertambah dan ia bisa mendapatkan endorsement. Dari endorsement tersebut, Hye-in akan mendapatkan bayaran antara $3.000 hingga $4.000 per bulan. Mengetahui hal tersebut, Hye-in semakin semangat mengajar dan selalu datang lebih awal. Sebelum Na-yeon pulang, Hye-in mencoba semua pakaian Na-yeon dan mengambil foto semua barang mewahnya lalu mempostingnya di media sosial. Sementara itu, di tempat lain, terlihat aksi perundungan yang terjadi di Sekolah Menengah Internasional Cheongdam. Di sekolah ini, ada seorang siswa bernama Baek Jena. Dia adalah seorang siswa terkenal di sekolahnya. Kekayaan orang tuanya membuat semua siswa takut padanya.
Di antara jajaran siswa kaya, Baek Jena berada di peringkat pertama karena orang tuanya adalah orang terkaya. Hal itulah yang membuat Baek Jena berkuasa di Cheongdam International High School. Karena kekuatannya, Baek Jena tidak pernah menyukai siswa miskin. Menurutnya, Cheongdam International High School hanya dikhususkan untuk orang kaya dan tidak cocok untuk siswa miskin yang mendapatkan beasiswa. Siswa yang masuk sekolah menengah internasional Cheongdam melalui program beasiswa akan selalu diintimidasi. Tujuannya adalah mengeluarkan mereka dari sekolah. Bahkan jika ada siswa yang mengadukan kelakuan Baek Jena dan gengnya kepada guru, maka siswa tersebut akan dikeluarkan dari sekolah. Sebenarnya yang melaporkan perundungan tersebut adalah seorang siswa bernama Kim Hae-in. Namun korban bullying akan tetap meninggalkan sekolah ini karena tidak mampu lagi membiayai pengobatan siswa kaya. Kim Hae-in memang melaporkan dan meminta seseorang untuk menangkap anak-anak pengganggu. Namun semua itu tidak berhasil, karena tidak ada satupun yang berani sama Baek Jena. Kim Hae-in juga seorang siswi dengan pendidikan setara, yang pastinya bukan anak orang kaya dan dia juga selalu mendapat perundungan. Meskipun Baek Jena suka menindas siswa lain, ia bukanlah siswa yang bodoh. Ternyata kepandaiannya sungguh luar biasa. Meski dalam setiap pelajaran, Baek Jena hanya tertidur. Namun apa yang diajarkan gurunya selalu terpatri di otaknya. Di tempat lain, Hye-in kali ini menemukan seragam premium yang sangat mahal dari Sekolah Menengah Internasional Cheongdam. Seragam tersebut disiapkan oleh Ibu Na-yeon jika putrinya diterima di sekolah tersebut. Diam-diam, Hye-in mengambil seragam itu dan mencoba memakainya. Lalu seperti biasa, ia memamerkannya di media sosial. Namun tiba-tiba Na-yeon pulang dan saat itu, Hye-in sangat panik karena dia masih mengenakan seragam SMA Cheongdam milik Na-yeon. Karena Hye-in tidak sempat mengganti pakaiannya, dia langsung bersembunyi di bawah tempat tidur. Namun sayang, ponsel Hye-in berdering sehingga Na-yeon mengetahui keberadaannya. Dan pada akhirnya terungkap semua perbuatan Hye-in. Bahwa selama ini Hye-in menggunakan barang-barang Na-yeon untuk diposting di Instagramnya. Dan karena sudah ketahuan, akhirnya Hye-in pun mengaku kalau dia bukan Sunjo. Dan dia hanya menggantikan Sunjo menjadi guru privat. Hye-in sangat takut karena Na-yeon akan melaporkan hal ini kepada ibunya, dan jika terbukti bersalah maka Hye-in bisa masuk penjara. Namun kenyataannya, Na-yeon tidak akan melaporkan Hye-in tetapi dengan satu syarat. Hye-in harus membantu Na-yeon mengerjakan PR sekolahnya, dan menjadi asisten saat Na-yeon pergi ke suatu tempat. Bahkan Hye-in seperti dijadikan budak oleh Na-yeon. Hari demi hari, perilaku Na-yeon semakin buruk. Hye-in tidak hanya diminta mengerjakan pekerjaan rumah Na-yeon, tapi semua pekerjaan rumah temannya juga. Tapi Hye-in tidak punya pilihan lain. Dia terpaksa melakukan semua ini agar tidak dilaporkan kepada ibu Na-yeon. Namun suatu hari, terjadi sesuatu yang membuat Hye-in kesal. Saat itu Hye-in sedang ujian, namun Na-yeon tiba-tiba meneleponnya dan memintanya untuk mengambil naskah wawancara di rumahnya. Hari itu Na-yeon akan melakukan tes wawancara di Sekolah Menengah Internasional Cheongdam. Namun naskah wawancaranya tertinggal di rumah. Na-yeon mengancam Hye-in, jika Na-yeon tidak lulus ujian masuk SMA tersebut, maka dia akan mengungkapkan semua yang telah dilakukan Hye-in. Situasi ini sungguh membuat Hye-in sangat panik. Di sisi lain, ia juga harus mengikuti ujian di sekolahnya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa menolak permintaan Na-yeon. Akhirnya Hye-in memutuskan untuk segera mengambil naskah wawancara di rumah Na-yeon dan mengantarnya ke Sekolah Menengah Internasional Cheongdam. Sesampainya di sekolah, Hye-in mendengar Na-yeon dan teman-temannya berbicara, dan ternyata Na-yeon sedang berperan sebagai Hye-in. Tentu saja Hye-in sangat kesal saat itu dan dia mengira begitulah nasib orang miskin. Mereka akan selalu dipermainkan oleh orang kaya. Padahal saat itu Na-yeon tidak terburu-buru untuk mengambil naskah wawancaranya, karena Na-yeon hanya mengerjai Hye-in. Mengetahui kenyataan itu, Hye-in sedih dan sangat frustasi, dia merasakan betapa sulitnya menjadi miskin. Hye-in kemudian menuju ke toilet dan tiba-tiba, ada seorang siswi dari Cheongdam International High School yang memberikan ikat rambut kepada Hye-in. Siswa ini adalah Kim Hae-in. Dan ya, dia memiliki nama yang sama dengan Hye-in. Dan saat itu, Hye-in menemukan sebuah catatan tempel bertuliskan anak malang di seragam Kim Hae-in, karena dia juga merupakan siswa miskin yang menjadi korban perundungan di SMA Cheongdam. Setelah itu, Hye-in membawa ember berisi air dan meminta beberapa siswa di sana menuju ruang wawancara. Hye-in kemudian masuk ke ruang dan membungkam semua orang di sana. Penuh amarah, Hye-in mendekati Na-yeon dan menyiramnya dengan air. Karena kejadian ini, ibu Na-yeon memarahi dan memaki Hye-in. Bahkan membuat komite sekolah mempertimbangkan Na-yeon untuk diterima di SMA Cheongdam. Kepala sekolah SMA Cheongdam menganggap Na-yeon telah menyebabkan masalah di sekolah dan membuat Na-yeon mendapat pengurangan nilai. Ibu Na-yeon mengancam akan menghancurkan hidup Hye-in dan membuatnya menderita. Pada akhirnya, Hye-in juga mendapat skorsing dari sekolahnya karena memalsukan dokumen dan juga menyebabkan masalah di sekolah lain. Atas tindakannya itu, Hye-in terancam dikeluarkan dari sekolahnya. Hye-in juga dilaporkan mencuri barang-barang milik Na-yeon. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain selain mengeluarkan Hye-in dari sekolah. Tak hanya itu, kini kebohongan Hye-in tentang dirinya sebagai anak orang kaya juga terbongkar. Hye-in dikucilkan oleh siswa lain, harga dirinya seolah diinjak-injak dan menjadi bahan perbincangan di sekolah. Namun Hye-in tidak peduli, dia menghapus semua foto di
media sosialnya dan menjadikan akunnya private. Keesokan harinya, Hye-in menjalani aktivitas sekolahnya seperti biasa meski semua siswa menjauhinya. Namun di tengah-tengah kelas, Hye-in tiba-tiba pergi menemui kepala sekolah SMA Cheongdam. Dia memohon kepada kepala sekolah SMA Cheongdam untuk menerima Na-yeon di sekolah itu. Hye-in mengakui semua kesalahannya dan dia juga menyampaikan bahwa dia sebenarnya adalah murid yang baik dan selalu mendapat nilai bagus. Namun sayangnya, permintaan tersebut ditolak mentah-mentah. Bahkan kepala sekolah mempertanyakan mengapa dia membantu orang miskin, dia tidak mendapat manfaat sama sekali. Dengan sedih, Hye-in pergi dari sana. Namun sebelum itu, Hye-in pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Hye-in tidak mengetahui bahwa ada siswa laki-laki yang bersembunyi untuk merokok di kamar mandi perempuan itu. Nama siswa tersebut adalah Lee So-mang. Siswa laki-laki ini kaget dan takut sehingga ia langsung menyembunyikan rokoknya di atap. Dia menyelinap keluar dari sana, berharap Hye-in tidak melihatnya. Namun sayangnya, Hye-in menyadarinya dan menangkap So-mang. Hye-in mengira So-mang adalah orang mesum yang suka menyelinap ke kamar mandi perempuan. Tapi So-mang menjelaskan bahwa dia hanya merokok di kamar mandi itu. So-mang juga menjelaskan bahwa kamar mandi putri tidak pernah digunakan lagi setelah ada siswa yang melahirkan di kamar mandi tersebut, sehingga tidak ada siswa yang berani menuju ke sana. So-mang kemudian teringat bahwa Hye-in adalah siswa SMA lain yang membawa ember ke ruang wawancara. Dan karena itulah So-mang memanggilnya gadis ember. Hye-in kemudian berjanji untuk tidak melaporkan So-mang merokok di sekolah, namun So-mang malah harus memberitahu di mana mobil kepala sekolah diparkir. Karena tidak punya pilihan, So-mang akhirnya memberitahu Hye-in. Malamnya, Hye-in berniat menunggu kepala sekolah pulang. Dia akan mencegat kepala sekolah dan sekali lagi memintanya untuk menerima Na-yeon di Sekolah Menengah Internasional Cheongdam. Namun setelah berjam-jam menunggu, Hye-in tidak sengaja tertidur. Terlebih lagi ternyata mobil kepala sekolah tidak hanya satu, dan kebetulan malam itu kepala sekolah menggunakan mobil lain sehingga Hye-in tidak mengetahui kalau kepala sekolah sudah keluar sekolah. Sementara itu, Hye-in berasumsi bahwa kepala sekolah masih di sekolah. Kemudian Hye-in mendekati mobil tersebut dan yang mengejutkan, tiba-tiba ada seorang siswa yang terjatuh dari atap sekolah. Hye-in sangat terkejut dan panik karena siswa tersebut berlumuran darah dan sekarat. Kejadian ini membuat Hye-in menyaksikan kejadian bunuh diri seorang siswa SMA Internasional Cheongdam yang namanya sama dengannya, Kim Hae-in. Dan mereka pernah bertemu sebelumnya. Kepala sekolah langsung mendapat kabar tersebut dan meminta asistennya untuk memalsukan kejadian tersebut, seolah-olah Kim Hae-in bunuh diri karena stres akibat tugas sekolah. Namun kenyataannya, hal seperti ini sering terjadi di Korea. Dan pada saat itu, ada satu hal yang membuat kepala sekolah berpikir, bahwa ada seorang saksi mata di TKP dan orang tersebut adalah Kim Hye-in. Keesokan harinya, Hye-in pulang dari rumah sakit, dan di depan rumahnya ada Ibu Na-yeon. Awalnya Hye-in khawatir karena Ibu Na-yeon tiba-tiba datang. Hye-in khawatir Ibu Na-yeon ingin bertemu dengan ayahnya dan mengeluhkan semua yang telah dilakukan Hye-in. Namun ternyata Ibu Na-yeon justru memberikan hadiah kepada Hye-in. Karena Ibu Na-yeon menganggap Hye-in memiliki hubungan spesial dengan kepala sekolah SMA Internasional Cheongdam. Saat itu Hye-in masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan saat Hye-in menyalakan ponselnya, ternyata ada banyak pesan masuk dan panggilan tak terjawab, dan salah satunya dari kepala sekolah SMA Cheongdam. Kepala sekolah mengirim pesan kepada Hye-in untuk meneleponnya kembali. Dan karena penasaran, Hye-in segera menelepon kepala sekolah. Dan di luar dugaan, ternyata kepala sekolah akan menerima Hye-in sebagai murid di SMA Cheongdam. Dengan syarat Hye-in harus tutup mulut mengenai kejadian kematian Kim Hae-in. Ternyata, Hye-in melihat seseorang di atas gedung, jadi kemungkinan besar Kim Hae-in telah dibunuh oleh seseorang. Oleh karena itu, kepala sekolah meminta Hye-in menyembunyikan fakta tersebut dan Hye-in akan diterima di SMA Cheongdam. Hye-in akhirnya menyetujui tawaran itu. Hye-in segera mengemasi barang-barangnya dari sekolah lamanya. Semua siswa di sana sepertinya tidak menyukai Hye-in dan ketika Hye-in telah pergi, tiba-tiba ada seorang siswa yang mengabarkan bahwa Hye-in sebenarnya telah pindah ke Sekolah Menengah Internasional Cheongdam. Sontak hal itu membuat seluruh siswa terkejut karena itu adalah sekolah khusus orang kaya. Keesokan harinya, asisten pribadi kepala sekolah datang ke rumah Hye-in untuk memberikan seragam sekolah menengah Cheongdamnya. Hye-in kemudian segera mencobanya dan dia tidak percaya bisa bersekolah di SMA Cheongdam. Ini adalah kesempatan bagi Hye-in untuk mengubah hidupnya, karena lulusan SMA Cheongdam tidak akan diragukan lagi kualitasnya. Namun sebelum itu, Hye-in ingin terlihat sangat kaya. Dia kemudian pergi ke mall dan membeli sepatu edisi terbatas menggunakan seluruh tabungannya. Hye-in ingin tampil cantik di hari pertamanya di sekolah, karena kesan pertama akan mempengaruhi diterima atau tidaknya dia di sekolah tersebut. Selain itu, dengan Hye-in yang mengenakan seragam sekolah menengah Cheongdam di mall, dia menjadi sangat dihormati oleh para pedagang, karena mereka tahu bahwa siswa sekolah menengah Cheongdam adalah anak-anak orang kaya. Namun tiba-tiba, seseorang secara tidak sengaja menabrak Hye-in sehingga minumannya tumpah dan kotak sepatunya basah. Hye-in khawatir jika sepatu barunya terkena noda kopi. Namun ketika dia membersihkannya, dia menemukan surat kecil dan tulisan di surat itu menuduh Hye-in yang melakukan pembunuhan. Tiba-tiba, Hye-in sangat ketakutan dengan surat itu. Dia kemudian ingin mencari tahu siapa yang memukulnya tadi. Namun sayangnya, Hye-in tidak dapat menemukan orang tersebut. Dan ketika Hye-in kembali ke kamar mandi, sepatunya hilang. Hye-in mencoba menemukan sepatunya tetapi tidak dapat menemukannya dimanapun. Dan tiba-tiba, seseorang keluar dari toilet dan dia memakai sepatu yang sama dengan yang dibelikan Hye-in.
Dan ternyata, orang tersebut adalah Baek Jena. Hyein masih belum mengetahui siapa Baek Jena, sehingga Hyein langsung menuduh Baek Jena dan mengutuknya karena mencuri barang orang. Dan akhirnya terjadilah keributan di antara mereka. Lalu, kilas balik menunjukkan kejadian sebelumnya. Jadi sebenarnya Baek Jena juga membeli sepatu yang sama dengan Hyein. Baek Jena juga bertemu dengan seorang wanita yang diduga telah mencuri ayahnya dari ibunya. Wanita itu adalah orang biasa dan tidak kaya. Baek Jena mengira wanita itu telah memanfaatkan ayahnya. Karena itu, Baek Jena teringat bahwa hubungan orang tuanya sedang tidak baik-baik saja, sehingga Baek Jena merasa sedih dan segera melampiaskan emosinya di kamar mandi. Dan setelah Baek Jena keluar, saat itulah dia bertemu Hyein. Sebenarnya Hyein telah menuduh orang yang salah. Namun Hyein berhasil mengambil sepatu Baek Jena, tanpa ia sadari bahwa dialah yang telah mengambil barang milik orang lain. Setelah itu, Hyein kembali ke toko sepatu dan meminta kotak baru. Namun sayangnya, karyawan di toko tersebut tidak dapat memberikannya, karena sepatu tersebut merupakan barang edisi terbatas. Hingga akhirnya Hyein membawa pulang sepatu mahal itu dalam kantong plastik. Sementara itu, Baek Jena pulang tanpa sepatu dan hidungnya juga mengeluarkan darah. Keesokan harinya, Hyein mulai bersekolah di Sekolah Menengah Internasional Cheongdam. Dia datang ke sekolah dengan penuh pesona. Hyein sangat yakin bahwa dia akan membuat siswa terkesan di sekolah karena dia memakai sepatu mahal. Hyein sangat berharap dengan belajar di Cheongdam International High School, dia bisa mengubah kehidupan menyedihkannya. Hyein mulai berjalan-jalan dan melihat-lihat beberapa tempat di sekolah. Ia sangat takjub karena banyak fasilitas mewah di sana. Dan saat itu, Hyein juga tidak sengaja bertemu lagi dengan Somang. Somang kemudian mengajak Hyein berkeliling, dan juga memperkenalkannya pada lingkungan sekolah. Namun, tiba-tiba, seorang siswa laki-laki bernama Seo Do-eon datang. Entah kenapa, dia memaksa Hyein untuk ikut bersamanya. Karena sebelumnya Hyein punya masalah dengan Somang, akhirnya Hyein ingin pergi bersama Seo Do-eon. Saat itu, Seo Do-eon mengajak Hyein ke suatu tempat. Di sini, Seo Do-eon memberikan nomor teleponnya kepada Hyein. Tak hanya itu, ia juga menawarkan bantuan untuk Hyein jika suatu saat ia mendapat masalah di sekolah ini. Karena itu, Hyein bersemangat dan berpikir bahwa Seo Do-eon menyukainya. Namun harapan itu sirna saat Hyein melihat kisah Seo Do-eon dengan pacarnya. Dan tiba-tiba, Hyein ditabrak oleh siswa misterius. Lagi, tak hanya itu, Hyein juga mendapat perhatian dari seluruh siswa di sana. Para siswa sepertinya tidak ingin mendekati Hyein. Namun Hyein tidak memperdulikan hal tersebut, yang penting dia tidak mempunyai masalah. Namun yang mengejutkannya, ketika Hyein membuka lokernya, dia menemukan sepatu dan kotaknya. Dan ada ancaman tertulis di kotak itu. Seketika itu, Hyein menyadari bahwa dia telah mengambil sepatu Baek Jena. Dan yang terakhir, inilah alasan mengapa semua siswa di Cheongdam International High School menjauhi Hyein. Ternyata kabar pertengkaran Hyein dengan Baek Jena sudah tersebar luas. Semua siswa mengira Hyein tidak tahu diri karena dia mengambil sepatu Baek Jena. Terlebih lagi, Hyein adalah siswa miskin yang berani menentang Baek Jena. Di hari pertama sekolah, Hyein dibully oleh teman-teman sekelasnya, dan mereka adalah anak buah Baek Jena. Ternyata apa yang dipikirkan Hyein berbanding terbalik dengan kenyataan. Hyein berharap dengan berpakaian seperti orang kaya, para siswa di sekolah elit itu akan menyukainya. Namun kenyataannya, Hyein sudah mendapat masalah bahkan di hari pertamanya, karena dia berani menantang penguasa sekolah. Dan karena itu, Hyein langsung kabur mencari tempat aman karena dikejar para siswa. Hyein meminta bantuan kepada kepala sekolah, namun kepala sekolah tidak peduli karena memang beresiko bagi Hyein untuk bersekolah di Cheongdam International High School dengan program beasiswa. Kepala sekolah juga memberikan pilihan kepada Hyein, antara tinggal di Sekolah Menengah Internasional Cheongdam dengan beasiswa atau kembali ke masa lalunya yang kelam. Dan pada akhirnya, Hyein tidak punya pilihan lain selain tetap tinggal. Ia lalu pergi dengan perasaan sangat sedih karena apa yang ia harapkan ternyata sangat berbeda dengan kenyataan. Hyein masih bersembunyi dari geng Baek Jena. Namun sayangnya, Hyein ketahuan lagi. Dan di sini Baek Jena langsung menjelaskan bahwa dia adalah penguasa SMA Internasional Cheongdam. Bahkan semua siswa di sekolah ini takut padanya. Semua siswa sekarang mengejar Hyein dan mereka akan membuatnya sengsara untuk bersekolah di Sekolah Menengah Internasional Cheongdam. Hyein akhirnya menyadari bahwa Baek Jena adalah putri seorang konglomerat. Hyein masih berlari mencari tempat aman, namun tiba-tiba ia ditolong oleh seorang siswi. Siswa itu bernama Oh Sieng dan dia terlihat sangat berbeda dari siswa lainnya. Dia terlihat sangat baik sehingga dia bahkan meminjamkan sepatunya kepada Hyein. Dan inilah awal pertemuan Hyein dengan Oh Sieng. Setelah itu, Sieng pun menceritakan kepada Hyein tentang Baek Jena. Dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melawan Baek Jena dan gengnya. Mereka adalah murid yang mulia. Namun di sisi lain, Hyein tidak ingin melibatkan Sieng dalam masalahnya. Oleh karena itu, Hyein meninggalkan ruangan. Namun sayangnya, Hyein tertangkap oleh geng Baek Jena dan dia dikejar oleh mereka lagi. Hyein kemudian mengingat tawaran bantuan Seo Do-eon. Oleh karena itu, Hyein mencoba mengirimkan pesan kepadanya agar dapat membantu Hyein yang dikejar oleh kelompok Baek Jena. Di sini, Hyein juga merekam video aksi bullying mereka dan berniat menyebarkan video tersebut.
Namun sayangnya, mereka semua tidak peduli. Mereka malah menertawakan sikap Hye In. Mereka menganggap tindakan sia-sia yang dilakukan oleh orang-orang miskin. Pada akhirnya, Hye In tidak punya pilihan lain. Dia melompat dari lantai 2. Tapi untungnya, Seo Do-eon datang tepat waktu. Dia berhasil menangkap Hye In yang melompat dari lantai 2. Setelah mendengar kabar Seo Do-eon membantu Hye In, Baek Jae-na sangat kesal. Tak hanya itu, Baek Jae-na juga semakin marah saat ayahnya mengajaknya makan siang bersama majikannya. Tujuan ayah Baek Jae-na melakukan hal tersebut adalah untuk memperkenalkan wanita tersebut kepada Baek Jae-na. Apalagi saat ini wanita tersebut sedang mengandung anak dari ayah Baek Jae-na. Mengetahui hal tersebut, perasaan Baek Jae-na semakin hancur. Dia kemudian pergi ke rumah ibunya. Baek Jae-na merasa kasihan pada ibunya, karena saat ini ibunya merasa terpukul setelah mengetahui ayah Baek Jae-na sudah bersama wanita lain. 256. Pukul 0.20, 17,880 lebih besar dari pukul 0.20, 22,620. Setiap hari, ibu Baek Jae-na melampiaskan kesedihannya dengan mabuk-mabukan. Tak hanya itu, kondisi ibu Baek Jae-na juga buruk, ia sering sakit-sakitan. Sementara itu di sisi lain, kini Hye In bersama Seo Do-eon di atap sekolah. Hye In kembali merasa Seo Do-eon menyukainya. Seo Do-eon sangat peduli dengan Hye In, dia bahkan meminta maaf atas perbuatan teman-temannya. Saat itu, Seo Do-eon mengungkapkan bahwa dirinya menyukai seorang siswi bernama Kim Hae-in. Awalnya, Hye In mengira siswi yang dimaksud adalah dirinya. Hye In berpikir bahwa inilah saatnya dia menemukan pangerannya. Namun Kim Hae-in yang dimaksud adalah siswa yang beberapa waktu lalu terjatuh dari atas gedung. Niat Seo Do-eon mendekati Hye In adalah untuk mencari tahu siapa pembunuh Kim Hae-in. Seo Do-eon mengetahui bahwa Hye In diterima di sekolah menengah internasional Cheongdam karena Hye In menyimpan bukti tentang pembunuhan Kim Hae-in. Seo Do-eon meminta Hye In untuk memberitahunya siapa yang mendorong Kim Hae-in dari atap gedung. Namun Hye In kecewa setelah mengetahui fakta tersebut, karena ternyata Seo Do-eon mempunyai niat tertentu saat mendekatinya. Namun, Hye In tidak akan memberitahu siapapun karena dia berjanji kepada kepala sekolah untuk tutup mulut. Namun Hye In cukup pintar, ia memanfaatkan kondisi tersebut dengan memerintahkan Seo Do-eon berpura-pura menjadi pacarnya, agar Hye In tidak dibully oleh komplotan Baek Jae-na. Seo Do-eon adalah siswa yang cukup terkenal di sekolah tersebut. Selain sebagai anak kepala sekolah, ia juga dikenal dengan sifat dinginnya. Dia juga salah satu siswa cemerlang di sekolah elit itu, selain Baek Jae-na. Hal itulah yang membuat semua siswa tidak bisa mendekati Seo Do-eon. Dan ternyata rencana Hye In benar-benar berhasil. Seketika, siswa di kelasnya tidak lagi menindas Hye In. Mereka bahkan ingin berteman dekat dengan Hye In. Mereka pun mengajak Hye In untuk pergi ke pesta yang diadakan oleh para siswi. Bisa dibilang ini adalah pesta khusus untuk siswa kelas atas saja. Namun Hye In menolak datang ke pesta tersebut karena merasa hal itu tidak pantas baginya. Namun Sun Jo meyakinkan Hye In bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk berbaur dan dekat dengan siswa lainnya. Pada akhirnya, Hye In setuju untuk menghadiri pesta tersebut. Tapi karena dia tidak punya gaun mewah, dia menelepon Na Yeon lagi untuk meminjam gaun mewah. Dan tak disangka, Na Yeon rela meminjamkannya namun dengan satu syarat, Hye In tidak boleh menodai gaun itu sama sekali karena harga gaun itu sangat mahal yaitu $8.000. Pada malam hari, Hye In pergi ke pesta dan diantar oleh Sun Jo. Penampilannya yang tidak biasa membuat Hye In merasa tidak nyaman. Namun Sun Jo meyakinkan Hye In untuk tetap percaya diri dan membuktikan bahwa dia pantas berada di lingkaran mereka. Hye In kemudian masuk ke dalam ruangan dan sudah banyak siswa yang datang. Mereka semua terlihat sangat anggun dengan gaun mewah. Saat Hye In masuk ke ruangan, semua mata tertuju padanya karena dia mengenakan gaun yang sangat mahal. Hye In kemudian mengambil segelas minuman, namun tiba-tiba dia disenggol oleh seorang siswi yang mengundangnya ke pesta ini. Beruntung, Hye In berhasil memegang gelas tersebut sehingga tidak jatuh ke gaunnya. Kemudian, salah satu rekan Baek Jae-na, Min Yul-hee, mencoba membantu Hye In. Namun ternyata Yul-hee mempunyai niat jahat. Dia sengaja mendorong Hye In dan menumpahkan minuman ke baju Hye In. Tiba-tiba Hye In panik dan di saat yang sama, Baek Jae-na datang ke pesta tersebut. Kedatangan Baek Jae-na mengejutkan semua orang karena biasanya Baek Jae-na tidak pernah datang ke acara seperti itu. Namun ternyata semua itu ada alasannya. Dengan sengaja, Baek Jae-na menumpahkan sebotol anggur ke gaun Hye In. Tanpa rasa takut, Hye In berdiri untuk melawan Baek Jae-na. Namun Hye In dihentikan oleh dua orang pelayan yang ada di sana. Berulang kali, Hye In tidak mengetahui bahwa sebenarnya kafe yang digunakan untuk pesta itu adalah milik orang tua Baek Jae-na. Karena itulah seluruh pelayan di sana jelas akan menuruti setiap perintah dari Baek Jae-na. Hye In bingung mencari uang di mana untuk mengganti gaun Na Yeon. Dia mencoba bertanya kepada ayahnya tentang alasan kebutuhan sekolahnya. Namun yang jelas ayahnya tidak mempunyai uang sebanyak itu. Bahkan kakak Hye In juga marah karena Hye In meminta uang sebanyak itu kepada ayah mereka. Di sisi lain, Baek Jae-na bertemu dengan Na Yeon. Ternyata keduanya bersekongkol untuk mengerjai Hye In. Semuanya sudah direncanakan oleh Baek Jae-na dan itulah sebabnya Na Yeon dengan senang hati meminjamkan gaunnya. Hye In masih berusaha mencari cara untuk mendapatkan uang. Dan di malam hari, Hye In bertemu seseorang. Kebetulan, Somang melihat Hye In. Somang bergegas membantu Hye In karena menurutnya, orang tersebut adalah penipu yang ingin meminjamkan uang kepada remaja.
Namun Somang salah sangka, karena ternyata Hyein menjual barangnya kepada orang tersebut. Karena kesalahpahaman ini, Hyein harus memberikan diskon kepada pembeli. Dan tentu saja, hal itu membuat Hyein marah pada Somang. Hyein harus berpikir ulang untuk mendapatkan uang. Dia harus mencari pekerjaan paruh waktu dan menjual barang-barangnya. Keesokan harinya, Hyein bertemu Baek Jena lagi. Saat itu, Hyein langsung dengan tegas meminta Baek Jena untuk tidak mengganggunya lagi. Namun Baek Jena justru memberikan penawaran kepada Hyein. Baek Jena akan membayar gaun Nayeon jika Hyein keluar dari sekolah internasional Cheongdam. Namun jika Hyein tidak mau, maka Baek Jena akan terus menindas Hyein hingga dia meninggalkan SMA Cheongdam. Hyein diberi waktu 1 minggu untuk mengambil keputusan. Dia harus keluar dari SMA Cheongdam dan utangnya kepada Nayeon akan terbayar, atau dia akan tetap bersekolah dan mencari uang untuk melunasi utangnya sendiri. Saat Hyein kebingungan, Sieng memberikan solusinya. Dia menyarankan Hyein meminjam uang dari seorang siswa kutu buku bernama Lee Dukmin. Siswa itu terbiasa meminjamkan uangnya. Siapa sangka Hyein bisa mendapatkan uang dari Lee Dukmin. Hyein kemudian mencoba saran Sieng. Dan benar saja, Lee Dukmin langsung memberikan Hyein $3.000. Namun semua itu tidak gratis. Setiap minggunya, akan ada bunga atas pinjaman tersebut jika Hyein tidak membayarnya kembali. Selain itu, Lee Dukmin juga menawarkan bahwa akan ada uang tambahan jika Hyein mau membantunya. Rupanya, Lee Dukmin suka mengoleksi foto-foto gadis dengan kostum lucu. Lee Dukmin akan membayar Hyein jika dia setuju untuk difoto dengan kostum lucu. Karena tidak ada pilihan lain, Hyein menuruti keinginan Lee Dukmin sehingga dia bisa mendapatkan uang tambahan. Hyein bersedia menurunkan harga dirinya demi uang. Namun pekerjaan itu bisa dibilang cukup mahal, karena per jamnya akan dihargai $3 untuk berpose dan mengenakan kostum lucu. Namun tidak hanya itu, Lee Dukmin pun rela membayar Hyein lebih banyak lagi jika Hyein bersedia berganti pakaian di hadapannya. Dan dengan enggan, Hyein melakukannya agar dia bisa mendapatkan uang tambahan untuk membayar gaun Nayeon. Di sisi lain, Seo Do-eun masih berusaha mencari tahu siapa dalam pembunuhan Kim Hae-in. Seo Do-eun sangat merindukan Kim Hae-in setelah kejadian itu, karena dia sangat mencintai Kim Hae-in. Seo Do-eun mencoba mencari rekaman CCTV pada tanggal kejadian, namun sayangnya file tersebut kosong dan tidak dapat diakses. Sebelumnya, Seo Do-eun telah memaksa Hyein untuk memberitahunya siapa yang mencoba membunuh Kim Hae-in karena dia merasa telah melakukan permintaan Hyein untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Namun Hyein masih belum bisa memberitahu Seo Do-eun karena dia telah berjanji kepada kepala sekolah. Hyein kemudian berkata bahwa dia melihat siluet bayangan seorang wanita. Seo Do-eun bertanya-tanya siapa wanita yang membunuh Kim Hae-in. Di sisi lain, Hyein masih sering mengingat kejadian saat Kim Hae-in terjatuh dari atap gedung sekolah. Saat itu, Kim Hae-in memberikan sebuah kalung kepada Hyein. Dan kalung itu mungkin bisa menjadi bukti dan mengungkap siapa yang mendorong Kim Hae-in. Keesokan harinya, gundik ayah Baek Jena datang ke Sekolah Menengah Internasional Cheongdam. Nama wanita itu adalah Ha Min-hee, 341. Pukul 0.27, 19,020 lebih besar dari pukul 0.27, 23,400. Dan ternyata guru Ha dulunya adalah seorang guru bahasa Inggris di sekolah tersebut, namun kini ia tidak lagi mengajar karena menjalin hubungan dengan ayah Baek Jena. Karena itu Baek Jena kembali kesal melihat guru Ha datang ke SMA Cheongdam, ditambah lagi wanita itu datang diantar oleh asisten pribadi ayah Baek Jena. Lalu terjadilah pertengkaran di antara mereka dan disinilah guru Ha menunjukkan sikapnya yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa bayi yang dikandungnya berjenis kelamin laki-laki dan anak tersebut pasti akan menjadi pewaris perusahaan ayah Baek Jena. Dan memang benar guru Ha mempunyai rencana jahat untuk mengambil alih harta keluarga Baek Jena. Dan tiba-tiba, Hyein datang untuk membantu Baek Jena. Hyein mengaku sebagai senior Baek Jena dan kemudian memintanya pergi. Dari kejadian itu, Hyein mengetahui bahwa ayah Baek Jena akan memiliki 2 istri. Baek Jena kemudian marah karena tidak ingin dikasihani oleh Hyein. Baek Jena berpikir bahwa Hyein akan memanfaatkannya setelah mengetahui rahasia keluarganya. Namun ternyata Hyein datang bukan untuk tujuan itu, melainkan ingin membayar gaun yang dijanjikannya. Hyein mengatakan bahwa dia akan tinggal di Sekolah Menengah Internasional Cheongdam dan tidak akan meminta belas kasihan dari Baek Jena untuk melunasi hutangnya kepada Nayeon. Kini Hyein benar-benar tidak mendapat perundungan sama sekali di SMA Internasional Cheongdam. Hidupnya damai seperti siswa lainnya. Awalnya, dia mengira Seo Do-eun melakukan ini agar Baek Jena tidak mengganggunya lagi. Namun nyatanya, Baek Jena sendirilah yang tidak mau lagi membuli Hyein, karena Hyein sudah mengetahui rahasia keluarga Baek Jena. Selain itu, Baek Jena juga menghormati kegigihan Hyein. Tak lama setelah itu, Seo Do-eun kembali meminta Hyein untuk memberitahukan siapa pelaku pembunuhan Kim Hae-in. Seo Do-eun ingin Hyein membantunya lagi, dan dia ingin terus berpura-pura berkencan dengan Hyein. Awalnya Hyein menolak karena dia tidak mempunyai masalah lagi di sekolah ini. Namun Seo Do-eun mengancam akan memberitahu ayahnya bahwa Hyein tidak tahu pasti siapa yang mencoba membunuh Kim Hae-in. Dan pada akhirnya, Hyein ingin membantu Seo Do-eun untuk menemukan pembunuh Kim Hae-in. Namun ternyata masalah Hyein tidak berhenti sampai di situ saja. Hyein tiba-tiba mendapat pesan video saat dia menerima tawaran Lee Dukmin untuk berganti pakaian di depannya. Ancaman tentang video tersebut membuat Hyein patah semangat karena dia takut video tersebut akan dibagikan.
Dan Si Eng mengkhawatirkan Hye In yang selalu murung. Si Eng kemudian menanyakan kondisi Hye In dengan menulis pesan di buku Hye In. Malamnya, Hye In melihat kembali surat ancaman yang dia terima. Seketika, dia menemukan fakta bahwa gaya penulisan surat ancaman itu sama dengan tulisan Si Eng di bukunya. Saat itulah Hye In menyadari bahwa orang yang menguntitnya adalah Si Eng. Sementara itu, di sisi lain, Si Eng mengunjungi Kim Hae In yang masih hidup. Namun saat ini, Kim Hae In masih koma. Si Eng mengatakan bahwa Seo Do-eun masih menyukai Kim Hae In karena Seo Do-eun tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Kim Hae In. Ternyata Si Eng dulunya adalah putri dari keluarga kaya, bahkan nama orang tuanya juga menduduki peringkat teratas bersama dengan orang tua baik Jena. Namun sayang, perusahaan orang tuanya bangkrut dan orang tuanya harus masuk penjara. Karena itulah Si Eng yang awalnya disanjung, kini dikucilkan di sekolah. Faktanya, dia juga pernah menjadi teman baik Baik Jena. Namun setelah orang tuanya bangkrut, Baik Jena menjauhi Si Eng. Baik Jena sudah curiga terhadap Si Eng dan mengira Si Eng memanfaatkan Hye In untuk melaksanakan rencananya. Namun, Si Eng tidak mengakui bahwa dia dekat dengan Hye In. Padahal Baik Jena pernah melihat Hye In bersama Si Eng. Kemudian, Baik Jena juga menuduh Si Eng merencanakan sesuatu karena Si Eng adalah orang yang tidak pernah bersahabat dengan orang miskin. Si Eng balik mengancam Baik Jena dan mengatakan bahwa dia sudah mengetahui rahasia keluarga dan ayah Baik Jena, agar Si Eng juga bisa membocorkan rahasianya. Hye In kini berada di kamar Si Eng dan mengacaukan segalanya untuk mengetahui di mana Si Eng menyembunyikan video tersebut. Sayangnya, Hye In tidak menemukan apapun, hingga Si Eng tiba. Karena Hye In sudah mengetahuinya, Si Eng mengatakan semua yang sebenarnya Lee Duk-min sengaja rekam Hye In secara diam-diam. Karena Si Eng tahu tentang hobi Lee Duk-min, dia meminta rekaman itu kepadanya. Si Eng juga menceritakan bahwa Baik Jena sedang mempunyai masalah dengan Kim Hae In, yang tahu tentang perselingkuhan rahasia ayah Baik Jena. Gara-gara itu, Kim Hae In yang dikenal sebagai gadis lugu ternyata memeras Baik Jena dan mengancam akan membeberkan rahasia keluarganya. Oleh karena itu, ada kemungkinan Baik Jena lah yang mencoba membunuh Kim Hae In. Maka, Si Eng menyusun rencana. Si Eng sengaja menjebak Hye In untuk menemui Lee Duk-min agar Hye In bersedia melakukan apapun yang diminta Lee Duk-min untuk mendapatkan uang. Kemudian Si Eng mengancam akan membagikan video tersebut. Jika Hye In tidak ingin video tersebut dibagikan, Hye In harus mengakui bahwa Baik Jena lah yang mendorong Kim Hae In dari atap gedung sekolah. Si Eng memberi waktu seminggu kepada Hye In untuk memikirkan tawarannya. Di tempat lain, Baik Jena menemui ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Baik Jena kemudian mengenang masa lalunya yang bahagia bersama ibunya. Baik Jena pun merasa terpukul melihat kondisi ibunya saat ini. Sepulang sekolah, Hye In melihat spanduk tentang pembunuhan Kim Hae In. Pada spanduk tersebut tertulis permohonan keadilan dan meminta siapapun yang mengetahui fakta kejadian tersebut untuk melaporkannya. Hye In merasa sangat bersalah karena menutupi fakta percobaan pembunuhan Kim Hae In. Dia menyayangkan, hanya untuk bisa bersekolah di Cheongdam International High School, dia harus menutup mata terhadap kejahatan. Tak lama setelah itu, Baik Jena bertemu dengan Hye In di jalan. Hye In tiba-tiba meminta maaf kepada Baik Jena karena sikapnya selama ini. Namun ternyata Baik Jena kini berada di pihak Hye In. Baik Jena menganggap Hye In tidak sama dengan Kim Hae In yang mencoba bunuh diri. Tak hanya itu, Baik Jena juga meminta Hye In berhati-hati terhadap Si Eng. Keesokan harinya, Seo Do-eun dan Hye In mencoba menemukan flash drive yang berisi video Hye In. Mereka menemukan banyak drive yang berisi video korban Lee Duk-min. Ternyata bukan hanya Hye In saja yang melakukan hal tersebut, melainkan hampir ratusan siswi. Hye In kemudian menemukan flash drive bertuliskan, Kim Hae In, 411, pukul 0.33, 11,580 lebih besar dari pukul 0.33, 16,560. Kemudian, Hye In meminta bantuan Somang untuk mengancam Lee Duk-min agar menghapus semua video mesum tersebut, terutama video Hye In. Setelah itu, Somang juga akan mengambil laptop Si Eng. Dan akhirnya, semua drive kini ada di tangan Hye In. Setelah itu, Hye In mencoba membuka flash disk yang tertulis namanya. Namun ternyata itu adalah flash disk tentang Kim Hae In yang masih koma. Video tersebut memperlihatkan perselingkuhan antara Kim Hae In dan seorang siswa bernama Park Wo Jin. Hye In sangat terkejut dengan semua ini. Dia terus memikirkan siapa sebenarnya Kim Hae In dan apa yang terjadi padanya. Kini, Hye In memiliki dua bukti tentang kasus pembunuhan Kim Hae In, yang pertama adalah kalung, dan yang kedua adalah flash drive ini. Kedua item ini akan mampu mengungkap siapa pelaku percobaan pembunuhan Kim Hae In. Dan itu juga akan mengungkap siapa sebenarnya Kim Hae In. Keesokan harinya, Si Eng meminta janji Hye In untuk segera memberitahu orang-orang bahwa Baik Jena lah yang mendorong Kim Hae In dari atas gedung. Hye In semakin bingung, jika dia menuruti permintaan Si Eng, maka dia pasti akan dikeluarkan dari sekolah. Sedangkan jika Hye In tidak menuruti permintaan Si Eng, maka videonya bersama Lee Duk-min akan dibagikan. Namun saat itu, Hye In meminta Si Eng untuk memberikan flash drive yang berisi video Kim Hae In dan Wo Jin. Anehnya, ternyata Si Eng juga mengetahui tentang video tersebut.
Si Eng kemudian menegaskan kembali bahwa Kim Hae-in memang sedang bermasalah dengan Baek Jae-na. Bahkan Kim Hae-in kerap mengancam Baek Jae-na, jadi sudah dipastikan yang mendorong Kim Hae-in dari atap gedung adalah Baek Jae-na. Nah, saat itu Si Eng juga mengancam Kim Hae-in bahwa video dirinya dan Woo Jin akan disebarkan ke seluruh sekolah. Si Eng pun meminta Kim Hae-in melakukan sesuatu, jika Kim Hae-in tidak ingin videonya tersebar. Setelah mengetahui fakta ini, Hye-in menemui Somang dan meminta bantuannya untuk menghentikan Si Eng mengancamnya lagi. Dan ternyata Somang dengan senang hati akan berusaha membantu Hye-in. Di malam hari, Seo Do-eon mengundang Hye-in ke pesta ulang tahun Yulhee. Awalnya, Hye-in tidak mau karena dia takut dipermalukan lagi. Namun Seo Do-eon berjanji untuk menjaga Hye-in. Sebenarnya Yulhee dan Park Woo Jin berpacaran, dan mereka tampak sangat bahagia di pesta itu. Bahkan Woo Jin juga memperlakukan seluruh tamu dengan sangat baik. Hye-in mulai bergaul dengan siswa kaya lainnya. Hye-in bersenang-senang saat dia bergabung dalam perayaan tersebut. Namun tiba-tiba, Hye-in tidak sengaja melihat kalung yang dikenakan Yulhee, yang sangat mirip dengan kalung yang diberikan Kim Hae-in kepadanya saat ia terjatuh dari atap gedung sekolah. Namun tidak lama setelah itu, Baek Jae-na bertengkar dengan Seo Do-eon. Keduanya merupakan teman dekat sejak kecil, namun semuanya berubah ketika Seo Do-eon berkencan dengan Kim Hae-in. Baek Jae-na mengira Seo Do-eon memutuskan persahabatan mereka hanya demi Kim Hae-in. Namun saat itu, Seo Do-eon malah menuduh Baek Jae-na mencoba membunuh Kim Hae-in. Seo Do-eon sangat yakin akan hal itu karena selama ini Baek Jae-na tidak pernah menyukai Kim Hae-in. Perdebatan memanas karena mereka saling menuduh bahwa dia membenci Kim Hae-in bukan karena dia miskin. Baek Jae-na membencinya karena dia telah memanfaatkan teman-temannya dan juga Baek Jae-na. Kemudian Baek Jae-na pun membeberkan perselingkuhan Park Woo Jin dan Kim Hae-in di hadapan semua orang. Mengetahui hal tersebut, Seo Do-eon sangat marah kepada Woo Jin. Dia tidak percaya bahwa pacarnya berselingkuh dengan sahabatnya. Namun ternyata, Yulhee tidak menyukai tindakan Baek Jae-na tadi. Dan sebenarnya Yulhee sudah lama mengetahui perselingkuhan Woo Jin. Namun dia hanya berpura-pura tidak tahu agar hubungannya dengan Woo Jin baik-baik saja. Yulhee marah pada Baek Jae-na karena mengacaukan pesta. Jadi, faktanya Kim Hae-in adalah siswa miskin yang buruk. Dia selalu memeras dan mengancam orang-orang kaya di sekolahnya. Dari video hubungannya dengan Woo Jin, ternyata dia tidak panik. Bahkan Kim Hae-in justru senang karena dengan video tersebut, ia bisa mengancam Woo Jin untuk selalu menurutinya. Kim Hae-in hanya berpura-pura sedih di depan Si Eng saat diancam. Selain itu, Kim Hae-in juga memeras dan mengancam Baek Jae-na bahwa ia akan membeberkan rahasia ayah Baek Jae-na jika Baek Jae-na tidak menuruti permintaannya. Setelah pesta selesai, Baek Jae-na ingin pulang. Namun Hye-in meminta Baek Jae-na untuk datang ke rumahnya. Baek Jae-na merasa canggung berada di rumah kecil itu karena belum terbiasa. Hye-in kemudian menunjukkan kalung yang sama persis dengan yang dikenakan Yulhee. Kalung ini tidak dapat dibeli oleh sembarang orang karena stoknya terbatas. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkannya. Sedangkan kalung yang dikenakan Yulhee saat ini merupakan kalung kedua dari Woo Jin. Dan memang hanya Woo Jin yang bisa membeli kalung itu. Hye-in kemudian mengatakan bahwa Seo Do-eon dan Si Eng mengira Baek Jae-na lah yang mencoba membunuh Kim Hae-in karena Baek Jae-na sepertinya punya masalah dengan Kim Hae-in. Tapi Hye-in punya pemikiran lain. Setelah melihat kalung itu, Hye-in berasumsi bahwa pembunuhnya adalah Yulhee. Adegan tersebut kemudian mengingat kembali hari kejadian itu terjadi. Malam itu, Kim Hae-in mengancam Woo Jin dan menyuruhnya datang ke atap sekolah. Tapi Yulhee lah yang datang. Saat itu, Yulhee mengonfrontasi Kim Hae-in karena berselingkuh dengan pacarnya. Dan karena emosinya tak terbendung, Yulhee tanpa sengaja mendorong Kim Hae-in ke tanah. Dan saat itu, kalung Yulhee ditarik oleh Kim Hae-in. Malam itu Yulhee sangat panik, dan ada Hye-in yang menyaksikan kecelakaan itu. Dan dari sinilah terungkap semua bahwa orang yang mendorong Kim Hae-in adalah Yulhee. Kembali ke masa sekarang. Hye-in kembali diteror oleh Si Eng karena Hye-in tidak menepati janjinya untuk memberitahu orang-orang bahwa Baek Jae-na lah yang mencoba membunuh Kim Hae-in. Di malam hari, Si Eng menelepon Hye-in dan mengancam akan membagikan video Hye-in dan Lee Duk-min malam itu juga. Namun ketika Hye-in mencoba menghentikan Si Eng, tiba-tiba Hye-in melihat pembunuhan lagi. Si Eng terjatuh dari atap gedung sekolah karena ada yang mendorongnya. Ending dari serial ini masih memunculkan misteri tentang siapa yang membunuh Si Eng. Namun sepertinya ada dua kemungkinan. Bisa jadi Baek Jae-na atau Somang yang membunuh Si Eng. Karena sebelumnya Hye-in telah meminta Somang untuk menghukum Si Eng. Sementara itu, Baek Jae-na juga mempunyai masalah dengan Si Eng. Meskipun akhir filmnya menggantung tapi kita bisa katakan filmnya selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, bersikaplah sederhana apa adanya, jangan pura-pura terlihat kaya jika memang isi dompet kita pas-pasan.
Itu dia, saya narator alur cerita film beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda, terus saksikan video kami dan jangan lupa berikan komentar di kolom komen, like, dan subscribe alur cerita film ini juga ya. Terima kasih sudah menonton dan salam, Harlim Movie.